warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Siti Sania dengan nomor mahasiswa 1908107041. Di sini saya akan memsimulasikan pembelajaran matematika dengan tema pembelajaran statistika, min, modus, dan median kelas 6 MI. Yuk, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke baiklah, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ahmad hadir, Cindy hadir, Nabila hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. 5 jari kanan, 5 jari kiri, bersama jariku ku mulai berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar apa ya? Apakah kalian ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Baiklah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi mean, modus, dan juga median. Materi ini merupakan materi statistika yang termasuk matematika dasar, sehingga bukan tidak mungkin kalau materi ini akan dibahas di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas dan simak materinya. Modus adalah data yang paling banyak keluar atau yang paling sering muncul. Modus bisa juga berarti data dominan dalam sebuah data. Dari pengertian modus tersebut bisa dipastikan bahwa cara mencari modus sangatlah mudah, karena cukup mencari yang terbanyak. Jika data tersebut berupa tabel, maka cara mencari modusnya ialah kita bisa langsung melihat kolom frekuensinya. Sebaliknya, jika data tersebut berupa kumpulan data, maka cara yang paling mudah ialah dengan cara menyusun data tersebut, kemudian mencari data yang terbanyak. Sangat mudah dan sederhana, bukan? Beralih ke pengertian median. Median adalah data tengah setelah data yang diurut. Dari pengertian median tersebut, maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu atau mengurutkan data dari yang terbesar terlebih dahulu. Dalam mencari median, terdapat dua cara yang berbeda. Yang pertama, jika data tersebut merupakan data genap, maka cara mencarinya adalah dengan memilih dua data yang di tengah, kemudian data tersebut ditambahkan dan dibagi menjadi dua. Dan apabila data tersebut merupakan data ganjil, maka kita langsung bisa memilih data yang paling tengah. Berikut adalah rumus dari median. Dan dari sekumpulan nilai atau data, jika kita akan mengambil salah satu untuk mewakili data tersebut, maka kita harus bisa mencari rata-rata data tersebut. Contoh rata-rata yang sering kita jumpai adalah seperti rata-rata nilai rapot, rata-rata nilai ujian, dan lain sebagainya. Adapun cara mencari rata-rata bisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kelas 6 MI atau SD tentang statistika, min, modus, dan juga median. Setelah saya observasi lapangan, ternyata anak MI masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan penyelesaian dari materi statistika. Adapun kesulitan anak MI ialah yang pertama, anak MI masih bingung dalam membedakan antara pengertian min, modus, dan juga median. Yang kedua, anak MI masih belum bisa mengerjakan atau menyelesaikan mengenai min dan juga median. Dengan adanya kesulitan tersebut, maka di sini saya akan mencoba mencari solusinya dengan menggunakan alat peraga dalam pembelajaran statistika.
Berikut adalah alat peraga yang saya gunakan. Namanya adalah pantik. Pantik singkatan dari papan statistika. Supaya lebih jelas lagi, yuk mari kita langsung bahas soalnya. Baiklah anak-anak, perhatikan contoh soal berikut. Ditemukan data 2, 3, 4, 1, dan 4. Maka tentukanlah nilai modus, median, dan juga min-nya. Sebelum kita mencari nilai modus, median, dan juga min, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari nilai yang terkecil hingga data dengan nilai yang terbesar. Hasil dari pengurutan yang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, sekarang mari kita mencari nilai modus dari data tersebut. Untuk mencari nilai modus, kita hanya perlu melihat berapa jumlah batang yang memiliki banyak tutup parfum tersebut. Bisa kita tentukan ya, bahwa tutup parfum yang paling banyak itu adalah 4. Jadi modusnya adalah 4. Nah, selanjutnya mari kita mencari hasil dari nilai median. Jumlah dari data tersebut adalah 5. Dan angka 5 merupakan angka ganjil. Berarti data tersebut merupakan data ganjil. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari median yang termasuk data ganjil, kita hanya perlu langsung memilih data yang berada di tengah-tengah tersebut. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 3. Yaitu mari kita mencari nilai min. Untuk mencari nilai min, kita hanya perlu meratakan jumlah tutup parfum ini ke tiap-tiap batang. Akan tetapi karena jumlah tutup parfum ini tidak pas jumlahnya, maka ada salah satu batang yang hanya berjumlah 2. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus min. Rumus dari min yaitu adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah dari data tersebut adalah 14, sedangkan banyak dari data tersebut adalah 5. Berarti 14 dibagi 5 hasilnya adalah 2,8. Nah, jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah modus sama dengan 3, median juga sama dengan 3, dan hasil dari nilainya adalah 2,8. Jadi menurut kalian gimana? Apakah lebih mudah menggunakan alat peraga atau tidak ya? Kalau menurut Ibu sih lebih mudah menggunakan alat peraga. Dengan adanya alat peraga tadi, Ibu harap semoga kalian dapat lebih memahami mengenai materi statistika. Mungkin cukup sekian saja penjelasan dari Ibu, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.